Dan selanjutnya pemirsa, kita akan undang Bapak Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Tirta. Terima kasih Bu Julita. Saya akan menyampaikan sambutan dan beberapa catatan kunci atau keynote sebagaimana diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Ali Gufran Mukti, Rektor Universitas Trisakti. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Primus Darimulu, News Director Berita 1 Media Holdings. Ini sangat membantu OJK untuk campaign literasi, financial literacy campaign. Terima kasih Pak Primus mengundang kami lagi. Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada bulan Maret yang lalu, namun karena terjadi pandemi COVID maka harus ditunda, dan alhamdulillah kami senang Berita 1, majalah investor maupun Universitas Trisakti tetap berkomitmen melakukan edukasi keuangan bagi mahasiswa di kampus Trisakti ini. Secara pribadi, saya meyakini bahwa literasi keuangan yang memadai perlu dimiliki oleh masyarakat sejak dini. Jadi mulai mahasiswa harus paham. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Rektor dalam sambutan, bahwa ini adalah sebuah proses memang. Dari awalnya untuk peningkatan awareness, kemudian nanti akan menjadi sebuah knowledge, dan kalau knowledge ini sudah dipahami, kemudian behavior-nya nanti akan lebih positif. Mereka akan berinvestasi, dan yang tahap terakhir nanti adalah sebuah advokasi. Jadi mereka nggak hanya berinvestasi, tapi akan juga mendorong temannya, keluarganya, saudaranya, untuk ikut berinvestasi. Ini memang sebuah proses panjang, oleh karena itu perlu dimulai sejak dini. Bahkan menyitir pernyataan dari SEC Chairman, ini kepala bursanya di Amerika Serikat, Pak Jay Clayton, yang disiarkan oleh CNBC minggu lalu, di videonya saya kira di YouTube ada. Beliau mengatakan bahwa rakyat Amerika saat ini membutuhkan literasi keuangan yang sangat penting. Jadi dia mengatakan Americans need financial literacy now more than ever. Nah, ini mengapa? Meskipun orang Amerika itu semua pintar bahasa Inggris, tapi banyak di antara mereka yang belum paham konsep compound interest atau konsep bunga berbunga. Jadi mereka tidak sadar bahwa seharusnya mereka harus mulai berinvestasi jauh lebih dini. Seandainya mereka melakukan investasi itu 15-16 tahun sebelumnya, lebih awal, itu maka pada saat pensiunnya, mereka jumlah uang yang diterima pada saat pensiun itu bisa 3 kali, 4 kali lipat daripada mereka kalau berinvestasi ketika masa kerjanya itu tinggal 15-20 tahun. Jadi harus jauh lebih dini. Nah, ini mahasiswa perlu dibekali supaya paham. Di sini ada Pak Martua, ada Bu Ainun, nanti juga bisa menjelaskan kenapa perlu sejak dini. Jadi di Indonesia ini juga ada masalah bahwa berdasarkan hasil survei kami, banyak masyarakat kita yang tidak paham dengan konsep bunga flat. Apa bedanya dengan konsep bunga efektif? Ini juga sangat penting untuk melakukan edukasi. Pada saat mereka meminjam uang dengan suku bunga flat hanya 5-6%, mereka merasa, murah, ini pinjam-pinjam aja. Tetapi pada saat mereka ingin melunasi utangnya, dipercepat lebih awal, mereka ketika diberi utang pokoknya masih besar, mereka kaget dan merasa ditipu. Dan akhirnya datang ke saya. Kebetulan saya di OJK membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi ini saya merasa ditipu karena ternyata utang pokok saya masih besar. Padahal pinjaman mereka suku bunganya flat. Ini yang perlu kita edukasi. Nah, oleh karena itu edukasi keuangan ini meskipun dalam situasi pandemi COVID, ini harus tetap jalan dan ini sangat penting guna meningkatkan keterampilan keuangan dan juga kesadaran investasi yang pada akhirnya ini akan meningkatkan ketahanan keuangan dari masing-masing secara individu maupun keluarga sehingga kita bisa menyiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pandemi COVID telah membuat kondisi ekonomi global maupun domestik mengalami perlambatan yang signifikan. Kita semua saya kira setuju dengan ini. Di beberapa negara bahkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif di triwulan 1 2020 ini,
Tiongkok, Amerika, Eropa, ini semuanya mengalami negatif. Oleh karena itu kita patut bersyukur di Indonesia triwulan satunya tidak negatif, tapi masih bisa tumbuh 2,97%, hampir 3%. Namun demikian kita juga perlu hati-hati karena ada risiko bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa negatif kalau skenario-nya ini sangat berat. Dan yang kita khawatirkan kalau ada second wave. Jadi ini hitung-hitungan seperti yang pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Kondisi ekonomi yang melambat tersebut juga terekam di industri jasa keuangan. Kita ikuti kredit perbankan sekarang ini hanya triwulan 1 itu tumbuhnya hanya 5,75 year on year. Sedangkan tahun lalu itu masih di atas 11%. Jadi ini sudah di bawah setengahnya. Risiko kreditnya juga mulai merangkak, naik. Oleh karena itu ada restrukturisasi dan sebagainya. Di bursa juga lihat IHSG ini turun sangat drastis sejak bulan Maret dan saat ini sudah menyentuh 5.000 balik lagi ke 4.900. Namun meskipun secara year to date ini bisa lebih rendah dari itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan peningkatannya itu sebesar 3,95, tapi kalau dibandingkan akhir bulan sebelumnya itu turun 21,5%. Itu indeks harga saham. Jadi harga saham-saham itu merosot. Nah ini kalau kita mau investasi di saham, di reksadana, di mana nanti perlu dipahami. Ya, pemirsa tentunya